Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian peserta MPLS UPT SMP Negeri 20 Gresik yang sangat kami cintai. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini yang tidak ingin hidupnya bahagia. Tapi sebaliknya, siapapun kita, apapun profesi kita, pasti menginginkan hidup kita bahagia. Seorang pengusaha ingin hidupnya bahagia. Seorang pegawai ingin hidupnya bahagia. Seorang tukang becak ingin hidupnya bahagia. Bahkan seorang pengemis pun juga ingin hidupnya bahagia. Baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian peserta MPLS yang sangat kami cintai. Salah satu bukti bahwa manusia hidup ini menginginkan kebahagiaan bisa kita lihat ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita berdoa kepada Allah, maka doa kita tutup dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka-Mu ya Allah. Itulah salah satu bukti bahwa manusia hidup di dunia ini menginginkan kebahagiaan. Anak-anakku peserta MPLS yang sangat kami banggakan. Ada 4 resep. Jika kita mampu melaksanakan 4 resep ini, kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka resep yang pertama, miliki sifat kerja keras dalam hidup ini. Sebagai seorang siswa, maka yang harus dilakukan anak-anak saat ini salah satunya adalah rajin dalam hal menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu itu anak-anak kewajiban bagi kita umat Islam. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Karena itu anak-anak rajinlah dalam menuntut ilmu. Ada orang yang bijak pernah mengatakan, dengan ilmu hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu hidup akan lebih bermakna, dan dengan ilmu hidup akan lebih bahagia. Seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhiratnya, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia, sukses akhirat, harus dengan ilmu. Resep yang kedua yang harus kita lakukan dalam hidup ini, jika ingin hidup kita bahagia dunia akhirat, miliki sifat qanaah dalam hidup ini. Apa itu qanaah? Menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Tentu saja mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Maka amalkan prinsip yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fawqakum.
Lihatlah orang yang dibawa dalam urusan harta. Jangan engkau melihat orang yang ada di atas dalam urusan harta. Insya Allah engkau akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan pelajaran kepada kita. Jika kita ingin hidup bahagia, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, tapi jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Insya Allah engkau akan menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh, ketika anak-anak mau berangkat ke sekolah, anak-anak diberikan uang saku orang tuanya 10.000 misalnya. Maka ketika itu anak-anak ucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku uang saku 10.000 hari ini, temanku 5.000 ya Allah. Begitu juga dengan yang 5.000, tetap ucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku hari ini uang 5.000, temanku 1.000 ya Allah. Begitu juga dengan yang 1.000, ucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau berikan aku uang saku 1.000, temanku jalan kaki ya Allah. Begitu seterusnya. Kalau ini mampu kita lakukan dalam hidup ini, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang ketiga yang harus kita lakukan dalam hidup ini jika kita ingin hidup bahagia, yaitu miliki sifat dermawan dalam hidup ini. Siapa mereka? Tentu saja mereka adalah orang-orang yang peduli kepada sesama, orang-orang yang mau berbagi kepada sesama, orang-orang yang mau membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Itulah ciri-ciri orang yang dermawan dalam hidup ini. Kalau ini mampu kita lakukan dalam hidup ini, maka kita termasuk orang-orang yang terbaik dalam hidup ini. Kata beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang terbaik kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Adapun resep yang keempat yang harus kita lakukan dalam hidup ini, jika kita ingin hidup bahagia, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara agar kita ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, perbanyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, laksanakan sholat dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam itu. Karena sholat itu merupakan media kita, sarana kita untuk meminta pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau ini mampu kita lakukan dalam hidup ini, insya Allah hidup kita akan dihiasi oleh Allah dengan kebahagiaan. Anak-anakku peserta MPLS UPT SMP Negeri 20 Gresik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.